Saya salah pencet nih, harusnya God malah saya leave ya. Oke, sambil menunggu yang lain, nanti Mbak Wiwi minta tolong room kita buka sampai jam 2 lebih 15. Teman-teman disarankan untuk masuk. Kita mulai saja. Oke, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat siang, wabarakatuh. Bu. Selamat siang, Ibu. Oke, sami-sami selamat siang. Terima kasih buat teman-teman ya. Ini menyita satu hari yang sebenarnya bukan hari jatah kuliahnya untuk mengganti kemarin pada saat kita libur bersama. Jadi hari ini kita presentasi hari ini dengan tiga topik sama-sama asuhan keperawatan pada anak dengan gangguan sistem kardiovaskuler. Jadi hari ini kita akan belajar bersama ada paten ductus arteriosus, ada penyakit jantung rematik, dan juga TOF. Silahkan bagi teman-teman yang bertugas untuk presentasi, silahkan disiapkan. Saya minta satu orang di luar dari kelompok untuk menjadi moderator di kegiatan presentasi pada siang ini. Monggo, saya serahkan sepenuhnya kepada Sipen untuk mengatur siapa moderatornya dan juga presentasi pada siang ini. Terima kasih. Baik, Bu, saya moderatorin aja, Bu, untuk presentasi kali ini. Baik, untuk teman-teman kelompok 1, 2, 3, untuk presentasi saya kasih waktu 15 menit untuk masing-masing kelompok. Saya mulai dengan kelompok 1, silahkan. Kelompok 1 baru 1 orang, temennya belum masuk. Gimana, Mbak Wi? Nggak apa-apa? Yang untuk kelompok 2, kira-kira? Kelompok 2 sudah siap, Mbak Wiwi. Oh, baik. Kalau gitu kita langsung untuk kelompok 2, silakan. Iya, Mbak. Sebentar, saya share screen dulu. Jis, anak 8 hari. Jadi lu apa-apa. Oke. Ini kan kucingnya dong tahun, event reguler terus lumayan sih. Apakah sudah terlihat untuk PPT-nya? Sudah, Mbak. Sudah kelihatan, Mbak. Sekalian syuting. Baik. Selamat siang, teman-teman semua. Sebentar, kayaknya ada satu orang yang iya. suaranya bocor ya, masuk ya, selain Mbak Bella, ada satu kayaknya. Sudah. Selamat siang, Bu Trimawati, dan selamat siang, teman-teman semua. Jadi di sini saya dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang asuhan keperawatan anak dengan diagnosa medis paten ductus arteriosus atau PDA. Untuk kelompok 2 itu terdiri dari saya sendiri, Bella Basmaela Syafela, dan Mbak Widya Kusuma Wardeni. Konsep penyakit. Yang pertama, definisi PDA. PDA yaitu merupakan kelainan pada jantung yang disebabkan oleh terbukanya ductus arteriosus sejak awal kelahiran. Terbukanya ductus dapat menyebabkan penurunan resistensi vaskular paru sehingga darah yang terdapat dalam aorta dapat bercampur dengan darah yang terdapat dalam arteri pulmonalis. Penyebab terbukanya ductus yang paling sering ditemui yaitu karena ibu yang terpapar rubella pada masa kehamilan. Bayi yang mengalami PDA memiliki pertumbuhan yang normal, namun pada penderita PDA besar dapat mengalami gangguan pertumbuhan fisik. Untuk etiologinya, menurut Patricia 2021, penyebab dari terjadinya penyakit jantung bawaan seperti PDA belum diketahui secara pasti, namun ada beberapa faktor yang diduga mempunyai pengaruh terhadap peningkatan angka kejadian penyakit jantung bawaan. Faktor-faktor tersebut yaitu yang pertama ada faktor prenatal.
Ada satu, ibu menderita penyakit infeksi seperti rubella. Yang kedua, ibu dengan riwayat sering minum minuman beralkohol. Yang ketiga, umur ibu saat hamil berusia lebih dari 4 tahun. Yang keempat, ibu yang menderita penyakit DM yang memerlukan insulin. Dan yang kelima, ibu yang sering meminum obat-obatan penenang atau jamu. Untuk yang kedua, yaitu faktor genetik. Ada yang pertama, anak yang lahir sebelum menderita penyakit jantung bawaan. Yang kedua, ayah ataupun ibu menderita penyakit jantung bawaan. Yang ketiga, kelainan pada kromosom seperti Down syndrome. Dan yang keempat, lahir dengan kelainan bawaan yang lain. Untuk manifestasi klinis, yaitu menurut Children National Health System, ukuran sambungan antara aorta dan arteri pulmonalis akan mempengaruhi jenis gejala yang dicatat, tingkat keparahan gejala, dan juga usia di mana PDA itu pertama kali terjadi. Semakin besar lubang, maka akan semakin besar jumlah darah yang melewati dan membebani paru-paru. Seorang anak dengan PDA kecil mungkin tidak memiliki gejala apapun. Namun, untuk bayi lain dengan PDA yang lebih besar mungkin menunjukkan gejala yang berbeda. Berikut adalah gejala yang paling umum dari PDA. Setiap anak mungkin akan mengalami gejala secara berbeda. Gejala yang bisa terjadi pada PDA bisa meliputi sebagai berikut. Yang pertama kelelahan, yang kedua berkeringat, yang ketiga denyut jantung yang cepat, yang keempat kesulitan dalam bernafas, yang kelima ketidaksukaan dalam pemberian makan atau tidak mau menyusui, dan yang keenam berat badan buruk. Untuk patofisiologinya, PDA adalah tetap terbukanya ductus arteriosus setelah lahir yang menyebabkan mengalirnya darah secara langsung dari aorta tekanan lebih tinggi ke dalam arteri pulmonal, yaitu tekanan yang lebih rendah. Aliran dari kiri ke kanan ini menyebabkan resirkulasi oksigen yang jumlahnya semakin banyak dan mengalir ke dalam paru, serta menambah beban jantung sebelah kiri. Adanya usaha tambahan kerja dari ventrikel kiri ini menyebabkan menambahnya beban jantung sebelah kiri. Usaha ini menyebabkan pelebaran dan hipertensi atrium kiri yang progresif. Efek dari jantung kumulatif mengakibatkan peningkatan pada vena dan papiler pulmonal dan menyebabkan terjadinya edema paru. Edema paru ini menimbulkan penurunan difusi oksigen dan hipoksia dan terjadi kontriksi arteriol paru yang progresif. Hipertensi pulmonal dan gagal jantung karena dapat terjadi jika keadaan ini dikoreksi melalui penanganan medis atau bedah. Selanjutnya, sebagian PDA mengalirkan darah dari kiri ke kanan, tetapi pengaliran ductal dari kanan ke kiri dapat terjadi jika berkaitan dengan penyakit paru, lesi obstruktif jantung kiri, dan koartasio aorta. Penutupan PDA terutama bergantung pada respon konstriktor dari ductus terhadap tekanan oksigen dalam darah. Faktor lain yang mempengaruhi penutupan ductus adalah kerja prostaglandin, kelainan vaskular pulmonal dan sistemik, ukuran ductus, dan keadaan bayi atau prematur atau cukup bulan. PDA lebih sering terdapat pada bayi prematur dan kurang dapat ditoleransi dengan baik oleh bayi karena mekanisme kompensasi jantung tidak berkembang baik dari berau kiri ke kanan itu lebih cenderung besar. Selanjutnya dilanjut Mbak Widya. Ini subjektif ke bawah, ini ke atas. Jadi dihapus dulu semua ini. Untuk Tapi Mbak nggak bisa buat Rosayani, kamu yang bisa berat di-mute, yang ini. Mbak. Baik, terima kasih. Saya akan melanjutkan presentasi untuk kelompok 2. Pemeriksaan di sini sudah terdapat VOC dari kasus PDA. Dapat kita lihat di sini kita mengangkat ada diagnosa gangguan pertukaran gas, lalu penurunan curah jantung, ketidakseimbangan nutrisi, pola nafas tidak efektif, dan intoleransi aktivitas. Pemeriksaan penunjang yang kita lakukan yaitu
pemeriksaan laboratorium, pemeriksaan elektrokardium, pemeriksaan fotoronsen toraks dan USG. Konsep asuhan keperawatan pada pasien ductus arteriosus atau PDA. Diagnosa keperawatan yang kita angkat yaitu yang pertama penurunan curah jantung berhubungan dengan perubahan irama jantung. Yang kedua gangguan pertukaran gas berhubungan dengan ketidakseimbangan ventilasi perfusi. Yang ketiga pola nafas tidak efektif berhubungan dengan hambatan upaya nafas. Yang keempat ketidakseimbangan nutrisi berhubungan dengan ketidakmampuan menelan makanan. Yang kelima, intoleransi aktivitas berhubungan dengan ketidakseimbangan antara suplai dan kebutuhan oksigen. Dan yang keenam, gangguan pertumbuhan dan perkembangan berhubungan dengan efek ketidakmampuan fisik dan defisiensi stimulus. Next. Intervensi keperawatan, diagnosa yang pertama yaitu penurunan curah jantung berhubungan dengan perubahan irama jantung. Tujuan dan kriteria hasil setelah dilakukan asuhan keperawatan, diharapkan penurunan curah jantung teratasi dengan kriteria hasil. Curah jantung, 1. Kekuatan nadi perifer meningkat, 2. Palpitasi menurun, 3. Bradikardi menurun, 4. Takikardi menurun, 5. Gambaran aritmia menurun, 6. Lelah menurun, 7. Edema menurun. Intervensi keperawatan, perawatan jantung, observasi 1. Identifikasi tanda atau gejala primer penurunan curah jantung, meliputi dyspnea, kelelahan, edema, ortopnea, paroxysmal nocturnal dyspnea, peningkatan CVP. 2. Identifikasi tanda atau gejala sekunder penurunan curah jantung, meliputi peningkatan berat badan, hepatomegali, distensi vena jugularis, palpitasi, ronci basah, oliguria, batuk, kulit pucat. 3. Monitor tekanan darah. 4. Monitor intake dan output cairan. Kelima, monitor saturasi oksigen. Yang keenam, monitor keluhan nyeri dada. Ketujuh, monitor EKG. 12. Sadapan. 8. Monitor aritmia. 9. Monitor nilai labor jantung. 10. Monitor alat pacu jantung. 11. Periksa tekanan darah dan frekuensi nadi sebelum dan sesudah aktivitas. 12. Periksa tekanan darah dan frekuensi nadi sebelum pemberian obat. Lanjut, terapeutik. 1. Berikan diet jantung yang sesuai. 2. Gunakan stocking elastis atau pneumatik intermittent sesuai indikasi. 3. Berikan terapi relaksasi untuk mengurangi stres. 4. Berikan dukungan emosional dan spiritual. Kelima, berikan oksigen untuk mempertahankan saturasi oksigen lebih dari 94%. 6. Berikan obat antiaritmia seperti Diamox, captopril, spironolactone, KCl, furosemide, meropenem. Edukasi. 1. Anjurkan beraktivitas fisik sesuai toleransi. 2. Anjurkan beraktivitas fisik secara bertahap. 3. Anjurkan pasien dan keluarga mengukur intake dan output cairan harian. Kolaborasi pemberian antiaritmia jika perlu. Diagnosa kedua, gangguan pertukaran gas berhubungan dengan ketidakseimbangan ventilasi perfusi. Tujuan dan kriteria hasil setelah dilakukan asuhan keperawatan, gangguan pertukaran gas pasien teratasi dengan kriteria hasil pertukaran gas. 1. Dyspnea menurun. 2. Bunyi nafas tambahan menurun. 3. PCO2 membaik. 4. PO2 membaik. 5. Takikardi membaik. 6. pH arteri membaik. 7. cyanosis membaik. Intervensi keperawatan yaitu pemantauan respirasi, observasi. 1. Monitor frekuensi irama, kedalaman, dan upaya napas. 2. Monitor pola napas. 3. Monitor adanya sumbatan jalan napas. 4. Auskultasi bunyi napas. 5. Monitor saturasi oksigen. 6. Monitor nilai AGD. 7. Monitor hasil X-ray toraks.
Tera petik, 1. Atur interval pemantauan respirasi sesuai kondisi pasien. 2. Dokumentasikan hasil pemantauan jika perlu. Edukasi, 1. Jelaskan tujuan dan prosedur pemantauan. 2. Informasikan hasil pemantauan jika perlu. Diagnosa yang ketiga, pola nafas tidak efektif berhubungan dengan hambatan upaya napas. Tujuan dan kriteria hasil setelah dilakukan asuhan keperawatan, pasien menunjukkan keefektifan pola nafas dengan kriteria hasil. Pola nafas, 1. Dyspnea menurun, 2. Penggunaan otot bantu nafas menurun, 3. Pemanjangan fase ekspirasi menurun, 4. Frekuensi nafas membaik, 5. Kedalaman nafas membaik. Intervensi keperawatan, yaitu manajemen jalan nafas, observasi, 1. Monitor pola nafas, frekuensi, kedalaman, usaha nafas. 2. Monitor bunyi nafas tambahan, seperti wheezing, ronci kering. Terapeutik, berikan oksigen jika perlu. Edukasi, anjurkan asupan cairan sesuai usia dan berat badan anak per hari, jika tidak kontraindikasi. Kolaborasi pemberian bronkodilator, ekspektoran mukolitik jika perlu. Diagnosa yang keempat, ketidakseimbangan nutrisi berhubungan dengan ketidakmampuan menelan makanan. Tujuan dan kriteria hasil setelah dilakukan asuhan keperawatan, defisit nutrisi teratasi dengan kriteria hasil, status nutrisi, 1. Porsi makan yang dihabiskan meningkat, 2. Serum albumin meningkat, 3. Berat badan membaik, 4. Indeks massa tubuh IMT membaik. Intervensi yang dilakukan manajemen nutrisi, observasi, 1. Identifikasi status nutrisi, 2. Identifikasi alergi dan intoleransi makanan, 3. Identifikasi makanan yang disukai, 4. Identifikasi kebutuhan kalori dan jenis nutrisi, 5. Identifikasi perlunya penggunaan selang nasogastrik, 6. Monitor asupan makanan, 7. Monitor berat badan, 8. Monitor hasil laboratorium, albumin, limfosit, dan elektrolit serum. Terapeutik, 1. Fasilitasi menentukan pedoman diet, 2. Sajikan makanan secara menarik dan suhu yang sesuai, 3. Berikan makanan tinggi serat dan mencegah konstipasi, 4. Berikan makanan tinggi kalori dan tinggi protein, 5. Hentikan pemberian makan melalui selang nasogastrik jika asupan oral dapat ditoleransi. Edukasi, anjurkan posisi duduk jika mampu, 2. Ajarkan diet yang diprogram. Kolaborasi, 1. Kolaborasi pemberian medikasi sebelum makan, misalnya pereda nyeri antiemetik jika perlu. Kolaborasi dengan ahli gizi untuk menentukan jumlah kalori dan jenis nutrien yang dibutuhkan jika perlu. Diagnosa yang kelima, intoleransi aktivitas berhubungan dengan ketidakseimbangan antara suplai dan kebutuhan oksigen. Tujuan dan kriteria hasil setelah dilakukan asuhan keperawatan, diharapkan klien mampu melakukan aktivitasnya dengan baik, dengan kriteria hasil, toleransi aktivitas, 1. Frekuensi nadi meningkat, 2. Keluhan lelah menurun, 3. Dyspnea saat atau setelah beraktivitas menurun. Intervensi keperawatan, manajemen energi, observasi, 1. Identifikasi gangguan fungsi tubuh yang mengakibatkan kelelahan, 2. Monitor kelelahan fisik dan emosional, 3. Monitor pola dan jam tidur, 4. Monitor lokasi dan ketidaknyamanan selama melakukan aktivitas. Terapeutik, 1. Sediakan lingkungan nyaman dan rendah stimulus, misalnya cahaya, suara, kunjungan. 2. Lakukan latihan rentang gerak pasif atau aktif. 3. Berikan aktivitas distraksi yang menenangkan. 4. Fasilitasi duduk di sisi tempat tidur jika tidak dapat berpindah atau berjalan. Edukasi, 1. Anjurkan tiara baring, 2. Anjurkan melakukan aktivitas secara bertahap, 3. Anjurkan menghubungi perawat jika tanda dan gejala kelelahan tidak berkurang, 4. Ajarkan strategi coping untuk mengurangi kelelahan. Kolaborasi dengan ahli gizi tentang cara meningkatkan asupan makanan. Diagnosa yang terakhir, gangguan pertumbuhan dan perkembangan berhubungan dengan efek ketidakmampuan fisik dan defisiensi stimulus.
Setelah dilakukan asuhan keperawatan selama tumbuh kembang pasien tidak terganggu dengan kriteria hasil status pertumbuhan, 1. Berat badan sesuai usia meningkat, 2. Panjang atau tinggi badan sesuai dengan usia. Intervensi keperawatan yaitu perawatan perkembangan, observasi, 1. Identifikasi pencapaian tugas perkembangan anak, 2. Identifikasi isyarat perilaku dan fisiologis yang ditunjukkan bayi, terapeutik, 1. Pertahankan sentuhan seminimal mungkin pada bayi prematur, 2. Minimalkan nyeri, 3. Pertahankan lingkungan yang mendukung perkembangan optimal, 4. Motivasi anak berinteraksi dengan orang lain. 5. Dukung anak mengekspresikan diri melalui penghargaan positif atau umpan balik atas usahanya. 6. Pertahankan kenyamanan anak. 7. Fasilitasi anak melatih keterampilan pemenuhan kebutuhan secara mandiri. Edukasi, 1. Jelaskan kepada orang tua atau pengasuh tentang milestone perkembangan anak dan perilaku anak. 2. Ajarkan orang tua berinteraksi dengan anaknya. 3. Ajarkan keterampilan berinteraksi dengan anaknya. 4. Ajarkan anak teknik asertif, kolaborasi, rujuk untuk konseling bila perlu. Terima kasih, itu yang dapat kami paparkan untuk kelompok 2. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih untuk kelompok 2 atas presentasinya. Mungkin untuk tanya jawab nanti kita di kolom chat. Jadi kita lanjutkan kelompok 1. Apa sudah siap? Siap, Mbak Wi. Silahkan Mbak Anggi dimulai. Sudah terlihat ya. Sudah Mbak. Selamat siang Ibu dosen, selamat siang teman-teman. Kami dari kelompok 1 yang terdiri dari saya sendiri, Tanti Anggi, dan teman saya Erwina Tanjung. Hari ini kami akan mempresentasikan dengan topik asuhan keperawatan kepada anak sakit kronis dengan TOF, tetralogi oval. Yang pertama pendahuluan yang terdiri dari latar belakang dan tujuan. Tetralogi ovalot atau TOF merupakan penyakit jantung bawaan sianotik yang paling banyak ditemukan, yaitu kurang lebih 10% dari penyakit jantung bawaan yang ada. TOF terdiri atas kombinasi beberapa kelainan jantung, yaitu ventricular septal defect, overriding aorta, stenosis pulminal, serta hipertrofi ventrikal kanan. Etiologi TOF tidak diketahui pasti. Pada 25% pasien ditemukan dengan kelainan kromosom yang dihubungkan dengan defisiensi imun atau pilocardiofascial syndrome dan juga submucous flap palate. Tujuan mahasiswa mampu memahami konsep penyakit TOF pada anak. Yang kedua, mahasiswa mampu memahami asuhan keperawatan pada anak dengan TOF. Definisi tetralogi ovalot adalah kelainan jantung kongenital dengan gangguan sianosis yang ditandai dengan kombinasi 4 hal yang abnormal meliputi yang pertama defek septum ventrikel atau lubang pada septum antara ventrikel kiri dan kanan. Yang kedua stenosis pulmonal, penyempitan pada pulmonalis. Yang ketiga transposisi atau overriding aorta. Katup aorta membesar dan bergeser ke kanan sehingga terletak lebih kanan, yaitu di septum interventrikular. Yang keempat, hipertrofi ventrikal kanan atau penebalan otot ventrikal kanan.
Etiologi pada sebagian kasus penyebab penyakit jantung bawaan tidak diketahui secara pasti, akan tetapi diduga karena adanya faktor endogen dan eksogen. Faktor endogen yang terdiri dari berbagai jenis penyakit genetik, misalkan kelainan kromosom, kemudian anak yang lahir sebelumnya menderita penyakit jantung bawaan, kemudian adanya penyakit tertentu dalam keluarga seperti diabetes mellitus, hipertensi, penyakit jantung, atau kelainan bawaan. Dari faktor eksogennya ada riwayat kehamilan ibu, sebelumnya ikut program KB oral atau suntik, minum obat-obatan tanpa resep dokter, kemudian selama hamil ibu menderita rubella, campak Jerman, atau infeksi virus lainnya, ibu yang alkoholik, usia ibu di atas 40 tahun, kemudian gizi yang buruk selama hamil, pajanan terhadap sinar X. Para ahli berpendapat bahwa penyebab endogen dan eksogen tersebut jarang terpisah menyebabkan penyakit jantung bawaan. Diperkirakan lebih dari 90% kasus penyebab adalah multifaktor. Manifestasi klinis, gejala bisa berupa sianosis, terutama pada bibir dan kuku, serangan hipersianotik. Serangan hipersianotik ini misalnya terjadi peningkatan frekuensi dan kedalaman pernapasan, sianosis akut, kemudian iritabilitas sistem saraf pusat yang dapat berkembang sampai lemah dan pingsan dan akhirnya menimbulkan kejang, stroke, dan kematian. Kemudian jari tubuh atau kelabing, penurunan toleransi terhadap pelatihan, peningkatan gejala dyspnea epiport, retardasi pertumbuhan, dan kesulitan makan pada anak-anak yang lebih besar sebagai akibat oksigenisasi yang buruk. Pada awalnya, tekanan darah normal dapat meningkat setelah beberapa tahun mengalami sianosis dan polisitemia berat. Kelima, posisi jongkok klasik mengurangi aliran balik vena dari ekstremitas bawah dan meningkatkan aliran darah pulmoner dan oksigenasi arteri sistemik. Yang keenam, gagal tumbuh pada anak dengan kelainan jantung yang kecil atau ringan tidak akan mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangannya, tetapi pada PJB yang tipe biru, risiko untuk terjadi gagal tumbuh jauh lebih tinggi. Kemudian yang ketujuh, anemia menyebabkan perburukan gejala seperti penurunan toleransi terhadap latihan, peningkatan dyspnea, kemudian peningkatan frekuensi hipernea paroksimal. Kemudian yang kedelapan, asidosis. Asidosis metabolik sebagian akibat hipoksia hebat, murmur sistolik dan kontinu. Kemudian yang ke-10, klik ejeksi setelah bunyi jantung pertama. 11, bising sistolik yang keras dan terdengar paling jelas di sepanjang tepi kristemum yang dapat mengurangi atau menyamarkan komponen pulmonari pada bunyi S2 Kemudian yang ke-12, bising kontinu dari ductus arteriosus pada pasien paten ductus arteriosus yang lebar. Bising ini dapat menyamarkan bising sistolik. Kemudian yang ke-13, bunyi trill pada tepi kiri sternum akibat aliran darah yang abnormal melalui jantung. Yang ke-14, impuls ventrikal kanan yang nyata dan sternum pars inversus yang menonjol. Yang ke-15, kedua gejala ini berkaitan dengan hipertrofi ventrikal kanan. Patofisiologi, proses pembentukan jantung pada janin mulai terjadi pada hari ke-18. Usia kehamilan, proses pembentukan dan perkembangan jantung dapat terganggu jika selama masa kehamilan terdapat faktor-faktor risiko, kesalahan dalam pembagian trunkus, dapat berakibat letak aorta yang abnormal atau overreading.
timbulnya penyempitan pada arteri pulmonalis, serta terdapatnya defek jantung ventrikal. Dengan demikian, bayi akan lahir dengan kelainan jantung dengan 4 kelainan, yaitu defek jantung ventrikal yang besar, stenosis pulmonal, infundubular atau valvular, dekstroposisi pangkal aorta, dan hipertrofi ventrikal kanan. Karena pada TOF terdapat 4 macam kelainan jantung yang bersamaan, maka darah dari aorta sebagian berasal dari ventrikal kanan melalui lubang pada septum intraventrikuler dan sebagian lagi berasal dari ventrikal kiri, sehingga terjadi percampuran darah yang sudah teroksigenisasi dan belum teroksigenisasi. Yang kedua, arteri pulmonal mengalami stenosis sehingga darah yang mengalir dari ventrikal kanan ke paru-paru jauh lebih sedikit dari normal. Yang ketiga, darah dari ventrikal kiri mengalir ke ventrikal kanan melalui lubang septum ventrikal dan kemudian ke aorta atau langsung ke aorta. Akan tetapi apabila tekanan darah ventrikal kanan lebih tinggi dari ventrikal kiri, maka darah akan mengalir dari ventrikal kanan ke ventrikal kiri, right to left shunt. Karena jantung bagian kanan harus memompa sejumlah besar darah ke dalam aorta yang bertekanan tinggi, serta harus melawan tekanan tinggi akibat stenosis pulmonal, maka lama-kelamaan otot-ototnya akan mengalami pembesaran atau hipertrofi ventrikal kanan. Baiklah, akan dilanjutkan oleh teman saya, Mbak Erwina Tanjung. Baiklah, saya akan melanjutkan presentasi ini. Menurut Ilmu Kesehatan Anak tahun 2015, patofisiologi dari penderita TOF pada anak adalah sebagai berikut. Terpapar faktor endogen dan eksogen selama kehamilan trimester 1 dan 2, kelainan jantung kongenital sianotik atau TOF. Pertama, stenosis pulmonal, kemudian defek septum ventrikel, terjadilah tekanan sistolik puncak ventrikel kanan dan kiri. Tapi jika terjadi di stenosis pulmonal, akan terjadi obstruksi, aliran darah ke paru-paru, O2 dalam darah, terjadi hipertrofi ventrikel kanan, terus aliran darah ke aorta, menyebabkan hipoksia yang biru tadi. Sedangkan jika terjadi di defek septum ventrikel, tekanan sistolik puncak ventrikel kanan dan kiri, itu akan terjadi pencampuran darah yang antara O2 dan CO2 yang antara membawa oksigen dan karbo CO2, terjadilah overreading aorta. Ada 2 sebab tersebut, itu manifestasi dari TOF yang disebabkan karena stenosis pulmonal dan defek septum ventrikel. Pemeriksaan penunjang, 1, pemeriksaan laboratorium, 2, radiologis, 3, EKG, 4, ekokardiografi, 5, kateterisasi jantung, 6, gas darah, 7, nilai gas darah arteri, 8, hemoglobin atau hematokrit, 9, jumlah trombosit. Konsep asuhan keperawatan TOF, pengkajian, diagnosa keperawatan, dan intervensi. Pengkajian, 1, riwayat kehamilan ibu, 2, riwayat pertumbuhan, 3, riwayat psikososial atau perkembangan. A, kemungkinan mengalami masalah perkembangan. B, mekanisme coping anak atau keluarga. C, pengalaman hospitalisasi sebelumnya. 4, pemeriksaan fisik. Pada awal bayi baru lahir, biasanya belum ditemukan sianotik, bayi tampak biru setelah tumbuh. Kemudian ada clubbing finger, jari tubuh tampak setelah 6 bulan, sering sianotik,
mendadak blue spill atau cyanotic spill paroksimal, hiperapnu, hipoxic spill, ditandai dengan dyspnoe, napas cepat dan dalam, kemudian lemas, kejang, sinkop, kehilangan kesadaran, bahkan sampai koma dan kematian. 5. Pengetahuan anak dan keluarga, pemahaman tentang diagnosis, pengetahuan dan penerimaan terhadap prognosis, regimen pengobatan, rencana perawatan ke depan, kesiapan dan kemauan untuk belajar. Diagnosa keperawatan menurut Nanda 2015, setelah pengumpulan data, menganalisa data, dan menentukan diagnosa keperawatan yang tepat sesuai dengan data yang ditemukan, kemudian direncanakan membuat prioritas diagnosa keperawatan, membuat kriteria hasil dan intervensi keperawatan. 1. Gangguan pertukaran gas berhubungan dengan penurunan aliran darah ke pulmonal. 2. Penurunan kardiak output berhubungan dengan sirkulasi yang tidak efektif sekunder dengan adanya malformasi jantung. 3. Gangguan perfusi jaringan berhubungan dengan penurunan sirkulasi atau anoksia kronis serangan sianotik akut. 4. Gangguan nutrisi kurang dari kebutuhan tubuh berhubungan dengan fatigue selama makan dan peningkatan kebutuhan kalori, penurunan nafsu makan. 5. Gangguan pertumbuhan dan perkembangan berhubungan tidak adekuatnya suplai oksigen dan zat nutrisi ke jaringan. 6. Intoleransi aktivitas berhubungan dengan ketidakseimbangan suplai dan kebutuhan oksigen. 7. Coping keluarga tidak efektif berhubungan kurang pengetahuan keluarga tentang diagnosis atau prognosis penyakit anak. 8. Resiko gangguan perfusi jaringan serebral berhubungan dengan peningkatan tekanan intrakranial sekunder abses otak, CVA trombosis. Perencanaan adalah kategori perilaku keperawatan di mana tujuan yang terpusat pada pasien dan hasil yang diperkirakan ditetapkan dan intervensi keperawatan dipilih untuk mencapai tujuan tersebut selama perencanaan dibuat prioritas. Selain berkolaborasi dengan pasien dan keluarga, perawat berkonsul dengan anggota tim kesehatan lainnya, menelaah literatur yang berkaitan, modifikasi asuhan dan mencatat informasi yang relevan tentang kebutuhan perawatan kesehatan pasien dan penata laksanaan klinik. Adapun perencanaan diagnosa menurut Nanda yang mungkin timbul pada pasien TOF yaitu gangguan pertukaran gas berhubungan aliran darah ke pulmonal, tujuan setelah dilakukan tindakan keperawatan pertukaran gas kembali adekuat. Kriteria hasil, respiratory status, gas exchange. 1. Mendemonstrasikan peningkatan ventilasi dan oksigenasi yang adekuat. 2. Memelihara kebersihan paru-paru dan bebas dari tanda-tanda distres pernapasan. 3. Mendemonstrasikan batuk efektif dan suara napas yang bersih, tidak ada cyanosis dan dyspnoe, atau mampu mengeluarkan sputum, mampu bernapas dengan mudah, tidak ada pursuit lip. 4. Tanda-tanda vital dalam rentang normal. Intervensi NIC atau airway management. 1. Identifikasi pasien perlunya pemasangan alat jalan nafas buatan. 2. Lakukan fisioterapi dada jika perlu. 3. Keluarkan sekret dengan batuk atau section. 4. Auskultasi suara napas. Catat adanya suara tambahan. 5. Monitor respirasi dan status O2, respiratory monitoring. 6. Monitor rata-rata, kedalaman, irama, dan usaha respirasi. 7. Auskultasi suara napas, catat area penurunan atau tidak adanya ventilasi dan suara tambahan. 8. Auskultasi suara paru setelah tindakan untuk mengetahui hasilnya. B. Intoleransi aktivitas berhubungan dengan ketidakseimbangan antara suplai dan kebutuhan O2. Tujuan setelah dilakukan tindakan keperawatan anak menunjukkan peningkatan kemampuan dalam melakukan aktivitas, yaitu
tekanan darah, nadi, irama dalam batas normal, tidak adanya angina. Kriteria hasil 1. Berpartisipasi dalam aktivitas fisik tanpa disertai peningkatan TD, nadi, RR. 2. Tanda-tanda vital normal. 3. Mampu berpindah dengan atau tanpa bantuan alat. 4. Status kardiopulmonari adekuat. 5. Status respirasi, pertukaran gas, dan ventilasi adekuat. Intervensi, activity terapi. Bantu klien untuk mengidentifikasi aktivitas yang mampu dilakukan. Mbak, mungkin untuk intervensinya nggak usah dibacakan semua, nggih, secara garis besar saja, tidak usah dibacakan keseluruhan dari keseluruhan intervensinya. Diagnosanya aja, Kak, Bu. C. Gangguan nutrisi kurang dari kebutuhan tubuh berhubungan dengan fatigue selama makan dan peningkatan kebutuhan kalori, penurunan nafsu makan. Tujuan setelah dilakukan tindakan keperawatan anak dapat secara adekuat dan cairan dapat dipertahankan sesuai dengan BB normal dan pertumbuhan normal. Kriteria hasil 1. Anak menunjukkan penambahan BB sesuai dengan umur. 2. BB ideal sesuai dengan tinggi badan. 3. Mampu mengidentifikasi kebutuhan nutrisi. 4. Tidak ada tanda-tanda malnutrisi. 5. Tidak terjadi penurunan berat badan yang berarti. Geser Banggi. Oh ya, sudah selesai, Bu. Terima kasih. Ini sekian presentasi dari kelompok 1. Untuk kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Ya, terima kasih untuk kelompok 1 atas presentasinya. Untuk kelompok 3 apa sudah siap? Sudah siap, Mbak. Ya, silakan Pak Daniel untuk sesi tanya jawab nanti setelah kelompok 3 ya. Terima kasih. Sebentar. Hmm. Sekedap ya, Mbak, ya. Baru berusaha nge-share. Ini yang presentasi siapa? Pak Daniel. Pak Daniel sama Mbak Ika Hesti, Bu. Yes, sedap. Ada lah. Kalau ada kendala, kirim ke saya aja, Pak. Saya bantu share screen. Oh, boleh, boleh, boleh. Sudah, Mbak Bella. Sebentar, Pak. Saya buka dulu.
Apakah sudah terlihat? Sudah, Mbak. Monggo Pak Daniel, silakan. Oke. Selamat sore, terima kasih atas waktunya. Ini kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu asuhan keperawatan penyakit jantung rematik, saya sendiri, dan yang Ari Kristianto dan Mbak Hesti Nugrani. Next. Oke, latar belakangnya, pada 2020, WHO merilis data penyakit jantung rematik atau singkatannya PJR yang menyebabkan 288.348 kematian setiap tahunnya di dunia, yang menyumbang sekitar 2% kematian akibat penyakit jantung dan pembuluh darah yang merupakan kematian nomor 1 secara global. Demam rematik akut dan penyakit jantung rematik adalah salah satu penyebab utama masalah kesehatan di negara berkembang. Prevalensi penyakit jantung rematik di Indonesia masih cukup tinggi di kalangan anak usia 5 sampai 14 tahun. Adalah 0-8 kasus per 1.000 anak usia sekolah. Sebagai perbandingan prevalensi penyakit jantung rematik di negara-negara Asia, Kamboja 2,3 kasus per 1.000 anak usia sekolah, Filipina 1,2 kasus per 1.000 anak usia sekolah, Thailand 0,2 kasus per 1.000 anak usia sekolah, dan di India 51 kasus per 1.000 anak usia sekolah. Satu penyebab gagal jantung anak terbanyak adalah demam rematik. Next, Mbak. Ya, kita akan membahas apa itu PJR, kemudian perjalanan PJR, diagnosis, intervensi, implementasi, pencegahan, treatment, dan pemeriksaan penunjang. Lanjut. PJR merupakan ya, lanjut. Apa itu PJR? Menurut Mirabel Narayan Jaufan berpendapat bahwa penyakit jantung rematik atau rheumatic heart disease merupakan penyakit yang disebabkan oleh rheumatic fever atau RF atau demam rematik, yaitu penyakit sistemik komplikasi dari infeksi grup A beta hemolytic Streptococcus pharyngitis. Lanjut. Demam rematik atau akut adalah kondisi inflamasi yang dapat mempengaruhi berbagai organ dan sistem organ seperti jantung, sendi, sistem saraf pusat, dan jaringan subkutan. Demam rematik disebabkan oleh infeksi Streptococcus beta hemolyticus grup A. Gejala yang ditimbulkan awalnya adalah sakit tenggorokan sekitar 2-4 minggu, kemudian muncul demam, poliartergia, poliartritis, korea, dan erythema marginatum. Jantung rematik akut atau JRA timbul ketika terjadi reaksi silang antara dinding sel karbohidrat bakteri dengan jaringan katup jantung yang menyebabkan kerusakan kronis pada katup jantung tersebut yang kemudian menjadi penyakit jantung rematik. Penyakit ini mengenai katup mitral 75% dan aorta 25%. Jarang mengenai katup trikuspid dan tidak pernah menyerang katup pulmonal. Demam rematik akan ditandai oleh demam kepanjangan, jantung berdebar keras, kadang cepat lelah. Puncak insiden demam rematik terdapat pada kelompok usia 5-15 tahun. Penyakit ini jarang dijumpai pada anak di bawah usia 4 tahun dan penduduk di atas 50 tahun. Next. Tanda gejala, manifestasinya di sini ada 2 yang penting, adalah infeksi disebabkan oleh Streptococcus yang baru, kemudian adanya proses inflamasi. Next. Ini manifestasinya dibagi menjadi 2, manifestasi mayor dan manifestasi minor. Mayor karditis, tidak berfungsinya katup mitral dan aorta, puls meningkat waktu istirahat dan tidur. Poliartritis, panas, merah, bengkak pada persendian, erythema marginatum, kemerahan pada batang tubuh dan telapak tangan, nodula subcutaneous terdapat pada permukaan ekstensor persendian, dan korea, kelainan neurologis akibat perubahan vaskuler SST. Untuk minornya ada demam, artergia, demam rematik, dan penyakit jantung rematik, LED meningkat, C-kreatinine protein atau CRP positif 2, antistreptolisin O meningkat, anemia, leukositosis, perubahan rekaman CG, PR memanjang, interval QT. Lanjut. Jadi
Untuk penyakit ini awalnya adalah demam rematik yang disebabkan oleh Streptococcus beta hemolyticus grup A. Kemudian terjadi timbulnya reaksi saling silang antara dinding sel karbohidrat bakteri dengan jaringan katup jantung menyebabkan kerusakan kronis pada katup jantung. Kemudian akibatnya adalah kelainan katup mitral 75% kejadiannya dan aorta 20%. Lanjut. Ya ini gambaran untuk kelainan katup di sisi kiri ini adalah normal mitral valve dan yang di bawahnya adalah rheumatic mitral valve akibatnya. Jadi katupnya tidak membuka atau menutup secara sempurna sehingga terjadi kebocoran. Begitu juga dengan aortic stenosis yang terjadi di normal aortic valve. Gambarannya yang di atas ini adalah normal aortic valve dan yang bawah adalah aortic valve stenosis. Lanjut, Pak. Ya. Faktor-faktor predisposisi timbulnya demam rematik dan penyakit jantung rematik. Untuk faktor genetik, ini ada adanya keturunan satu keluarga, maupun pada anak-anak kembar diduga ada variasi genetik. Pada jenis kelamin, tidak ada perbedaan laki-laki dan perempuan, tetapi manifestasi tertentu gejala Korea jauh lebih sering ditemukan pada wanita daripada laki-laki. Stenosis mitral pada perempuan dan insufisiensi aorta pada laki-laki. Untuk etnik dan ras yang telah dicatat dengan jelas di negara barat terjadi stenosis mitral bertahun-tahun setelah demam rematik. Ini adalah negara-negara maju, tetapi di India adalah negara berkembang hanya 6 bulan sampai 3 tahun saja terjadi, langsung bisa jadi stenosis pada katup. Untuk usia, sering usia 5 sampai 15 tahun, puncak sekitar umur 8 tahun, tidak ditemukan pada umur 3 sampai 5 tahun, dan sangat jarang sebelum umur 3 tahun atau setelah 20 tahun. Keadaan gizi dan lain-lain bahwa penderita sickle cell anemia jarang menderita demam rematik atau PCR. Untuk reaksi autoimun, dari penelitian ditemukan kesamaan antara polisakarida dinding sel Streptococcus beta hemolyticus grup A dengan glikoprotein dalam katup mendukung terjadinya miokarditis dan valvulitis pada demam rematik. Next, Mbak. Ya, ini faktor-faktor lingkungan juga mempengaruhi keadaan sosial ekonomi yang buruk. Mungkin ini merupakan faktor lingkungan yang terpenting sebagai predisposisi untuk terjadinya demam rematik, termasuk dalam keadaan sosial ekonomi yang buruk, ialah sanitasi lingkungan yang buruk, rumah dengan penghuni padat, rendahnya pendidikan sehingga pengertian untuk segera mengobati anak yang sakit sangat kurang, pendapatan yang rendah sehingga biaya untuk perawat kesehatan kurang, dan lain-lain. Iklim dan geografi juga mempengaruhi. Tetapi data akhir-akhir ini menunjukkan bahwa daerah tropis pun mempunyai insiden yang tinggi, lebih tinggi daripada yang diduga semula. Di daerah yang letaknya tinggi, agaknya insiden lebih tinggi daripada di dataran rendah. Cuaca juga mempengaruhi. Mendadak sering mengakibatkan insiden infeksi saluran nafas meningkat sehingga insiden demam rematik juga meningkat. Next, Mbak. Patologi perjalanan penyakit ini, menurut hipotesa Kaplan dan kawan-kawan, demam rematik terjadi karena terdapatnya proses autoimun atau antigenetic similarity antara jaringan tubuh manusia dengan antigen somatik Streptococcus. Apabila tubuh terinfeksi oleh Streptococcus beta hemolyticus grup A, maka terhadap antigen asing ini segera terbentuk reaksi imunologik, yaitu antibodi. Karena sifat antigen ini sama, maka antibodi tersebut akan menyerang juga komponen jaringan tubuh, dalam hal ini sarkolema miokardial, dengan akibat terdapatnya antibodi terhadap jaringan jantung dalam serum penderita DR dan jaringan miokard yang rusak. Lanjut. Demam rematik berkembang pada anak-anak dan remaja. Faringitis berikut dengan grup A Streptococcus beta hemolytic. Organisme melekat pada sel epitel saluran pernafasan bagian atas dan menghasilkan bakteri enzim yang memungkinkan mereka untuk merusak dan menyerang jaringan manusia. Setelah masa inkubasinya adalah 2-4 hari. Yang menyerang organisme memperoleh respon peradangan akut 3-5 hari dengan sakit tenggorokan, demam, sakit kepala, dan sebuah peningkatan leukosit hitungan. Dalam 0,3-3% dari kasus, infeksi menyebabkan demam rematik beberapa minggu. Setelah sakit tenggorokan telah diselesaikan, hanya infeksi pada faring memulai atau mengaktifkan kembali demam rematik.
Organisme menyebar melalui kontak langsung dengan lisan atau cairan pernapasan dan menyebar ditingkatkan oleh kondisi hidup yang penuh sesak. Pasien tetap terinfeksi selama beberapa minggu setelah resolusi gejala faringitis dan dapat berfungsi sebagai reservoir untuk menjangkitkan kepada orang lain. Pengobatan penisilin yang lebih pendek jalannya klinis faringitis streptococcus dan yang lebih penting mencegah sekuel utama. Next, Mbak. Lanjut. Ini adalah way of caution PCR. Dari EG-nya kita dapat melihat etiologi terpenting dari penyakit jantung rematik adalah demam rematik asalnya. Demam rematik merupakan didapat dari sering ditemukan pada anak. Rematik merupakan kelainan katup jantung, mitral 75% dan aorta. Keterlibatan kardiovaskuler pada penyakit ini ditandai oleh inflamasi endokardium dan miokardium melalui suatu proses autoimun. Insiden yang paling sering adalah umur 5-15 tahun. Pemeriksaan tunjang kita bisa melihat pemeriksaan lab, ronsen, dan sebagainya. Dari infeksi Streptococcus beta hemolyticus grup A ini akan bereaksi terhadap antibodi yang berlebihan, tidak dapat membedakan antibodi dan antigen. Reaksi autoimun terhadap infeksi Streptococcus secara hipotetif akan menyebabkan kerusakan jaringan atau manifestasi demam rematik. Sehingga kita bisa mengangkat diagnosis keperawatnya adalah hipertermi. Kemudian peradangan pada lapisan jantung khususnya mengenai endotel katup. Oleh karena infeksi ini, tidak sempurnanya daun katup mitral menutup pada saat sistolik sehingga mengakibatkan penurunan suplai darah ke aorta dan aliran balik dari ventrikel kiri ke atrium kiri. Mengakibatkan peningkatan kontraksi miokardium. Kita bisa mengangkat diagnosis penurunan curah jantung. Akibat kontraksi miokardium ini, jantung berkompensasi dengan dilatasi ventrikel kiri, hipertrofi dinding ventrikel dan dinding atrium. Kemudian terjadi penurunan kemampuan atrium kiri untuk memompa darah. Terjadinya kongesti vena pulmonalis dan darah kembali ke paru-paru. Karena ini mengakibatkan edema interstisial paru, kemudian sesak, dan kita bisa mengangkat pola nafas tidak efektif. Kemudian dari kongesti vena pulmonalis ini bisa terjadi hipertensi arteri pulmonalis, hipertensi ventrikel kanan, gagal jantung kanan, sehingga kita bisa mengangkat intoleransi aktivitas. Karena infeksi Streptococcus di 10 hari antibodi mencapai puncak, juga bisa menyebabkan masalah peradangan membran sinovial. Terjadinya poliartritis, kita bisa menyangkat keluhannya nyeri akut. Peradangan kulit dan jaringan bercak merah, diagnosis keperawatan yang bisa kita angkat adalah kerusakan integritas. Next. Lanjut. Lanjut, Mbak. Untuk pengajiannya, lanjut. Pengkajian jantung rematik kebanyakan menyerang pada anak 5-5. Ini bisa kita kaji di riwayat kesehatan, apa ada demam atau nyeri atau pembekakan sendi. Penyakit dahulu tidak pernah mengalami penyakit yang sama, hanya demam biasa. Riwayat penyakit sekarang kardiomegali, bunyi jantung, uflet, dan perubahan EKG. Riwayat kesehatan, keadaan sosial ekonomi, iklim, dan geografi, cuaca. Kemudian imunisasi. Lanjut, Mbak. Next. Untuk pemeriksaan head to toe dari kepala, kita bisa lihat ada gerakan yang tidak disadari pada wajah, sklera anemis, tempat napas cuping hidung, membran mukosa mulut pucat, kulit, ukur kulit kembali setelah 3 detik, peningkatan suhu tubuh sampai 39 derajat Celcius. Dada, pemeriksaan jantung, apalagi ini, kita bisa menginspeksi ictus cordis tampak atau tidak, palpasi terhadap terjadinya kardiomegali, perkusi redup, auskultasi terhadap murmur atau galop. Next. Data fokus yang bisa didapatkan itu peningkatan suhu tubuh tidak terlalu tinggi, kurang dari 39 derajat Celcius, namun tidak terpola. Adanya riwayat infeksi saluran nafas, tekanan darah menurun, denyut nadi meningkat, dada berdebar-debar, di abdomen, mual, anoreksia, dan penurunan hemoglobin, artralgia, gangguan fungsi sendi, kelemahan otot, akral dingin, mungkin adanya sesak. Pengkajian data khusus, karditis, takikardi terutama saat tidur, kardiomegali, suara sistolik, perubahan suara jantung, perubahan EKG interval PR memanjang, nyeri prekornial, leukositosis, peningkatan LED dan peningkatan asto. Untuk poliartritis, nyeri dan nyeri tekan di sekitar sendi menyebar pada sendi lutut, siku, bahu, dan lengan. Nodul seputan timbul benjolan di bawah kulit, teraba lunak dan bergerak bebas.
Korea, pergerakan irregular pada ekstremitas, involunter dan cepat, emosi labil, kelemahan otot, erythema marginatum, bercak kemerahan umum pada batang tubuh dan telapak tangan. Bercak merah dapat berpindah lokasi, tidak permanen, erythema bersifat non-pruritus. Next. Lanjut. Diagnosa yang kita angkat tadi, penurunan curah jantung berhubungan dengan adanya perubahan kontraktilitas, hipertermia berhubungan dengan proses infeksinya, intoleransi aktivitas berhubungan dengan ketidakseimbangan antara suplai oksigen miokard dan kebutuhan, kemudian pola nafas tidak efektif berhubungan dengan hambatan upaya nafas, nyeri akut berhubungan dengan akan pencedera fisiologis, kerusakan integritas kulit berhubungan dengan perubahan sirkulasi. Next, Mbak. Ini untuk intervensi penurunan curah jantung. DSDU yang bisa kita ketemukan proximal nocturnal dyspnea PND, ortopneu, batuk. Kemudian DO-nya terdengar suara jantung S3 dan atau S4. Hasil dari ekokardiografi ejection fraction-nya menurun. Kriteria hasil yang didapatkan, kekuatan nadi perifer meningkat, excision meningkat, palpitasi menurun, bradikadi menurun, dan sebagainya. Untuk intervensinya, kita menerapkan intervensi psiki, yaitu intervensi yang dilakukan perawatan jantung. Observasi, identifikasi tanda dan gejala penurunan curah jantung meliputi dyspnea, kelelahan. Identifikasi tanda dan gejala sekunder penurunan curah jantung meliputi peningkatan berat badan, hepatomegali, distensi vena jugularis, palpitasi ronki, basah, oliguria, batuk, kulit pucat. Kemudian untuk terapeutiknya, posisikan pasien semi-fowler atau fowler dengan kaki ke bawah atau posisi nyaman, berikan diet jantung yang sesuai, gunakan stocking, alestis atau pneumatik, intermittent sesuai indikasi. Kemudian edukasinya, anjurkan beraktivitas fisik sesuai toleransi, anjurkan beraktivitas fisik secara bertahap, anjurkan berhenti. Ini untuk orang dewasa ya, merokok. Kemudian kolaborasi pemberian anti aritmia jika perlu, rujuk ke program rehabilitasi lanjut. Next. Hipotermia berhubungan dengan proses infeksinya. DS mengeluh pasien merasa demam. DO-nya temperatur tubuh lebih dari 37,5, akral teraba hangat. Untuk SLKI-nya setelah dilakukan perawatan asuhan keperawatan, dia hipertermia berhubungan proses infeksi, termogulasi membaik. Kriteria hasilnya menggigil menurun, suhu tubuh membaik, suhu kulit membaik. Untuk manajemen hipertermia yang kita angkat untuk intervensinya adalah identifikasi penyebab hipertermia, monitor suhu tubuh, monitor kadar elektrolit, monitor haluran urin, monitor komplikasi. Untuk terapeutiknya, sediakan lingkungan yang dingin, longgarkan atau lapaskan pakaian, basahi dipasi permukaan tubuh. Edukasinya, anjurkan tirah baring, kolaborasi, pemberian cairan dan elektrolit intravena jika perlu. Lanjut, Mbak. Intoleransi aktivitas, ini berhubungan dengan ketidakseimbangan oksigen antara suplai dan kebutuhan. DS mengeluh lelah, frekuensi. Maaf, untuk intervensinya diambil garis besarnya saja, nggih, tidak usah dibacakan semua. Kemudian untuk intervensi intoleransi aktivitas yang perlu kita kaji adalah observasi. Kita bisa identifikasi gangguan fungsi tubuh, mengakibatkan kelelahan, monitor kelelahan fisik, monitor pola dan jam tidur. Terapeutiknya, sediakan lingkungan nyaman dan rendah stimulasi. Lakukan latihan rentang gerak, berikan distraksi. Edukasi, anjurkan tirah baring, anjurkan melakukan aktivitas secara bertahap. Kolaborasi dengan ahli gizi tentang cara meningkatkan asupan makanan. Lanjut. Pola nafas tidak efektif, ini berhubungan dengan hambatan upaya nafas. Mengeluh sesak dyspnea, penggunaan otot bantuan pernafasan fase ekspirasi memanjang pada DO-nya. Kemudian kriteria hasilnya, dyspnea menurun, penggunaan otot bantu napas menurun, pemanjangan fase ekspirasi menurun. Untuk intervensinya, kita bisa melihat observasi, kita mengobservasi monitor pola nafasnya, frekuensi, kedalaman usaha nafasnya, monitor bunyi nafas tambahan. Terapeutiknya, lakukan penghisapan lendir kurang dari 15 detik jika ada. Kemudian pertahankan airway-nya yang terpenting, yaitu head lift dan chin lift,
jaw thrust atau posisi yang baik, semi-follower atau follower. Kemudian edukasi anjuran asupan cairan 2000 cc per hari jika tidak ada kontraindikasi, kolaborasi pemberian bronkodilator, ekspektoran, mukolitik jika perlu. Lanjut. Ini untuk nyeri akutnya berhubungan dengan pencedera fisiologi. Yang jelas pasien mengeluh nyeri, kemudian tampak kesakitan, gelisah, frekuensi nadi meningkat, dan sulit tidur. Kriteria hasilnya keluhan nyeri menurun, meringis menurun, sikap protektif menurun, gelisah menurun, kesulitan tidur menurun. Untuk intervensinya yang kita mengidentifikasi lokasi, karakteristik, durasi, frekuensi, kualitas, intensitas nyeri. Terapeutiknya berikan teknik non farmakologi mungkin dengan cara misal TENS, hipnosis, akupuntur, atau teknik relaksasi nafas dalam, kemudian kontrol lingkungan yang memperberat rasa nyeri. Untuk kolaborasi ketika edukasi untuk jelaskan penyebab periode dan pemicu nyeri, jelaskan strategi meredakan nyeri. Kolaborasinya kita melakukan kolaborasi pemberian analgetik jika nyeri tidak bisa diatasi dengan TENS atau latihan pola nafas dalam untuk mengurangi rasa nyeri. Lanjut, Mbak. Diagnosa kerusakan integritas kulit hubungan perubahan sirkulasi. Kita bisa lihat di DO-nya kerusakan jaringan dan atau lapisan kulit. Keluaran kriteria hasilnya adalah kerusakan jaringan menurun, kerusakan lapisan kulit menurun. Identifikasi penyebabnya ya, yang jelas perubahan sirkulasi, status nutrisi, penurunan kelembaban, kemudian lakukan mobilisasi ubah posisi setiap 2 jam jika tidak baring pasien. Lakukan pemijatan area penonjolan tulang jika perlu. Kemudian edukasinya anjurkan menggunakan lembab, lotion, anjurkan minum air yang cukup, anjurkan meningkatkan asupan nutrisi, dan sebagainya. Next, Mbak. Lanjut. Untuk pencegahan terjadinya PJR ini, jika kita lihat di atas bahwa penyakit jantung rematik sangat mungkin terjadi yang awalnya adalah demam rematik. Tentu saja pencegahan yang terbaik adalah upaya kita jangan sampai mengalami demam rematik atau terserang Streptococcus beta hemolydicus ini. Faktor yang dapat mendukung seorang terserang kuman tersebut, faktor lingkungan seperti kondisi kehidupan yang jelek, kondisi tinggal yang berdesakan, dan akses kesehatan yang kurang merupakan determinan signifikan dalam distribusi penyakit ini. Variasi cuaca juga mempunyai peran yang besar. Infeksi Streptococcus untuk terjadinya demam rematik, seorang yang infeksi kuman ini dan mengalami demam rematik harus diberikan terapi yang maksimal dengan antibiotik. Hal ini untuk menghindari kemungkinan serangan kedua kalinya atau bahkan menyebabkan penyakit jantung rematik. Lanjut. Treatmentnya antibiotik dan analgesik. Lanjut. Ini antibiotik yang dipakai di sini adalah yang utama adalah terlintas pemberian antibiotik dan anti radang. Misalnya pemberian antibiotik penisilin secara oral atau benzathine penicillin G. Untuk penderita yang alergi terhadap kedua obat tersebut, alternatifnya adalah eritromisin atau golongan cephalosporin. Sedangkan anti radangnya yang biasanya diberikan adalah kortison dan aspirin. Lanjut, Mbak. Ini analgesiknya adalah aspirin sebagai analgetik dan anti-influence, antasida, dan pengukuran kadar salisat secara periodik untuk mencegah iritasi lambung akibat pemberian aspirin. Diperlukan juga. Kortison untuk peradangan persendian berat, anti-inflamatori agen, manifestasi demam rematik akut termasuk karditis, biasanya menanggapi dengan cepat terhadap terapi anti-inflamatori agen. Lanjut, Mbak. Next. Prednison, deltason, orason dapat menurunkan peradangan dengan membalik peningkatan permeabilitas kapiler dan menekan aktivitas PMN.
Jika sedang sampai parah, karditis ditandai oleh kardiomegali, gagal jantung kongestif, atau ketiga blok jantung derajat 2 mg per kilogram berat badan, harus digunakan sebagai tambahan atau sebagai pengganti dari salisilat terapi. Prednison harus dilanjutkan selama 2-4 minggu, tergantung pada tingkat keparahan karditis dan runcing selama minggu terakhir terapi. Efek yang merugikan dapat diminimalkan dengan menghentikan terapi prednison setelah 2 minggu. Lanjut. Ini ada prednison angiotensin converting enzyme. Ini mereka menurunkan tingkat angiotensin 2 dan dengan demikian menurunkan sekresi aldosteron. Enalapril vasotek diindikasikan untuk aorta kronis atau regurgitasi mitral, mencegah konversi angiotensin 1 menjadi angiotensin 2, suatu vasokonstriksi kuat yang mengakibatkan peningkatan kadar renin plasma dan penurunan sekresi aldosteron. Lanjut, Mbak. Selain obat-obatan, treatmentnya yang lain adalah mencukupi kebutuhan istirahat. Penderita dianjurkan untuk tirah baring di rumah sakit. Selain itu, tim medis akan terpikir tentang penanganan kemungkinan terjadinya komplikasi seperti gagal jantung, endokarditis, bakteri, atau tromboemboli. Mencukupi kebutuhan nutrisi, kita harus juga konsultasi dengan ahli gizi untuk pemberian diet bergizi tinggi yang mengandung cukup vitamin. Untuk terapi lainnya, penderita penyakit jantung PCR tanpa gejala tidak memerlukan terapi. Penderita dengan gejala gagal jantung yang ringan memerlukan terapi medik untuk mengatasi keluhannya. Penderita yang simptomatis memerlukan terapi surgikal atau intervensi invasif, tetapi terapi surgikal dan intervensi ini masih terbatas tersedia, serta memerlukan biaya yang relatif mahal dan memerlukan follow-up jangka panjang. Lanjut, Mbak. Yang pemeriksaan penunjang, di antaranya adalah pemeriksaan laboratorium. Dari pemeriksaan laboratorium darah didapat peningkatan laju endap darah atau LED, terjadi leukositosis, dan dapat terjadi penurunan hemoglobin. Untuk radiologinya, pada pemeriksaan thorak menunjukkan terjadinya pembesaran pada jantung. Untuk ekokardiogramnya menunjukkan pembesaran pada jantung dan terdapat lesi. Dari fraksi ejeksinya kemungkinan akan menurun. Pemeriksaan elektrokardiogram menunjukkan interval PR memanjang. Kemudian ada abus tenggorokan, ditemukan Streptococcus beta hemolithicus grup A. Next. Referensinya. Next. Oke, terima kasih. Saya kembalikan kepada Bu Wiwi sebagai moderator. Terima kasih untuk kelompok 3 atas presentasinya. Untuk teman-teman yang mau bertanya, silakan. Baik untuk kelompok 1 maupun kelompok 2 atau kelompok 3. Silakan. Halo, apakah teman-teman sudah paham semuanya? Apa tidak ada yang perlu ditanyakan ke kelompok? Sepertinya nggak ada yang bertanya itu, Mbak. Sepi. Sudah sangat jelas semua sepertinya ya dari 3 asuhan keperawatan ini. Ini beneran ini nggak ada yang sambil menunggu aja, ya sambil menunggu mungkin teman-temannya masih berpikir gitu ya. Nanti saya koreksi sebentar. Di yang pertama kelompok PDA nanti minta tolong dicek di PPT-nya bahwa yang beresiko adalah ibu yang hamil di atas usia 35 ya, bukan 4 tahun ya, atau mungkin di referensi yang diambil Mbak Bella adalah di atas 40 tahun, bukan di atas 4 tahun ya Mbak Bella ya. Iya Bu, tipe sepertinya. Iya, ya ini kalau kita lihat yang hampir semua untuk penyakit jantung bawaan ini sebenarnya penyebabnya sama gitu ya. Kemudian kenapa penyakit jantung rematik ini sebenarnya kan penyakit infeksi, tetapi kita kenapa kita masukkan karena yang berawal dari infeksi tersebut. Jadi tadi sudah benar disampaikan Pak Daniel bahwa
sebenarnya PJR ini adalah efek sequel atau komplikasi dari demam rematik. Nah, demam rematik ini sebenarnya gejala awalnya atau penyakit awalnya apa? Ini adalah infeksi saluran pernapasan atas yang disebabkan oleh Streptococcus beta hemolyticus tipe A. Ketika ini tidak mendapatkan penanganan dengan baik, maka masuk menjadi fase yang kita kenal dengan demam rematik gitu ya, di mana pada demam rematik tadi gejalanya kompleks gitu ya, ada gejala pada jantung, ada gejala pada sistem muskuloskeletal. Nah, ketika ini tidak ditangani dengan baik, maka muncul yang namanya komplikasi pada katup jantung, yaitu terbanyak adalah pada katup mitral. Ketika sudah sampai kerusakan pada katup tersebut, ini yang tadinya hanya penyakit infeksi menjadi penyakit jantung yang sifatnya adalah irreversible. Jadi saya tekankan saja mumpung belum ada yang bertanya gitu ya. Itu kenapa ini kita masukkan. Kemudian yang perlu diperhatikan bahwa pada penyakit jantung rematik tadi yang perlu dilihat adalah satu untuk hasil pemeriksaan penunjang yang kita lihat adalah dari ASLO atau ASTO-nya, anti-streptolisin tipe O-nya. Di sana ada peningkatan, di samping ada perpanjangan pada interval apa tadi Pak Daniel pada pemeriksaan EKG? Interval PR, Bu. Iya, interval PR-nya. Jadi yang dilihat itu ya. Kemudian tadi sudah disebutkan untuk kriteria Jones yang tadi ada mayor, minor, itu adalah kriteria pada saat terjadi demam rematik. Kalau sudah penyakit jantung rematik ya berarti sudah ada tanda demam rematik tetapi plus sudah ada kelainan pada atau kerusakan pada katupnya. Tadi sudah dijelaskan secara komplit dari awal sampai dengan akhir gitu ya, termasuk di treatmentnya yang tadi sangat luar biasa gitu ya, sampai dengan pencegahan di antibiotik, sampai dengan streptomisin dan sebagainya sudah disampaikan secara detail oleh Pak Daniel ya. Kayaknya ini sudah menunjukkan kepakaran di perjantungan penyakit jantung rematik nih kayaknya ya. Oke. Kemudian ini untuk penyakit jantung bawaan yang lain. Dua penyakit jantung tadi ya kita ketahui bahwa secara umum ini tidak peduli dia PDA, TOF, VSD, ASD dan sebagainya, bahwa penyebabnya itu bahwa kalau untuk congenital heart disease ini adalah ada satu kelainan kromosom, dua adalah faktor lingkungan. Ya, faktor lingkungan ya biasanya ada radiasi dan sebagainya. Nah, kemudian tadi sudah disampaikan di PDA, tadi sudah disampaikan secara komplit bahwa ini sebenarnya adalah kegagalan katup jantung yang kita sebut dengan ductus arteriosus. Ini sebenarnya ductus ini dia berfungsi pada saat sirkulasi darah ini adalah fetal umbilikal. Dia menghubungkan arteri pulmonalis dengan aorta. Nah, ketika bayi sudah lahir dengan ada jepitan pada tali pusat, lepasnya plasenta, kemudian bayi menangis, sehingga resistensi parunya atau parunya dia akan mengembang, harusnya ini balik. Balik ini menyebabkan konsekuensinya apa? Foramen oval dan ductus arteriosus ini menutup. Ya, jadi ternyata kenapa kalau orang Jawa nggak tahu kalau di Kalimantan gitu ya, kalau orang Jawa gitu kalau ada proses kelahiran itu yang ditunggu adalah tangisannya. Kenapa? Ternyata ketika kita teliti dibandingkan dengan ilmu pengetahuan, ternyata dengan tangisan pertama tadi dia akan membuat paru-paru pada saat yang dia di dalam kandungan kolap dia akan mengembang. Sehingga tadi salah satunya adalah tertutupnya ductus arteriosus. Nah, bagaimana? Apakah ini akan pada semua bayi baru lahir ini akan langsung menutup? Dikatakan bahwa maksimal penutupannya adalah di satu referensi sampai dengan 2 minggu. Kalau sudah lebih dari 2 minggu, berarti ini fix, ini memang PDA, sudah tidak bisa dia balik sendiri. Tetapi tadi yang mungkin belum disampaikan bahwa salah satu terapi yang dilakukan gitu ya, bahwa pemberian apa Mbak, prostaglandin apa? Ini kan disebabkan terkait dengan prostaglandin sehingga ketika pada bayi prematur terutama ini ada paten ductus arteriosus ini diberikan antiprostaglandinnya rata-rata diberikan indometasin ya. Ini yang perlu teman-teman catat. Nanti yang lain sudah komplit untuk
di makalahnya. Kemudian yang kedua, tadi adalah kita membahas tentang TOF, tetralogy of Fallot. Tadi juga sudah dijelaskan secara komplit gitu ya, Mbak Anggi sama satunya siapa ya? Pokoknya sudah komplit tadi yang kelompok pertama Mbak Bella sama Mbak Widya, yang kedua Mbak Anggi sama Bu siapa tadi saya lupa. Bu Ervina. Iya, Bu Tanjung, Erwina Tanjung gitu ya. Tadi sudah dijelaskan karena ini tetralogy of Fallot, berarti pada satu penyakit jantung ini terdapat 4 kelainan, namanya tetra, berarti 4 kelainan. Nah, kelainan awalnya ini kaitannya adalah adanya VSD dan stenosis pulmonal serta overriding aorta. Kalau ada VSD berarti ventricle septum defect. Berarti ada kebocoran atau lubang di sekat antara ventrikel kanan dengan ventrikel kiri. Nah, kalau teman-teman kira-kira tekanan pada daerah kiri dengan daerah kanan kira-kira lebih tinggi yang mana? Kiri itu berarti dia sirkulasinya ke seluruh tubuh. Kalau yang kanan, oke, yang kiri. Konsekuensinya ketika terjadi lubang di antara ventrikel kanan dengan ventrikel kiri, tekanannya lebih tinggi pada daerah kiri, maka yang terjadi adalah tadi sudah disebutkan adanya shunting dari kiri ke kanan ya, oke, dari kiri ke kanan ada kebocoran, darahnya masuk nih dari ventrikel kanan masuk ke ventrikel kiri. Apesnya lagi pada kelainan ini harusnya dari ventrikel kanan ini kan dikeluarkan melalui katup pulmonal. Apesnya di sini terjadi kelainan yang kita sebut dengan stenosis pulmonal, ada penyumbatan. Sehingga dengan adanya konsekuensi penambahan cairan mau dikeluarkan susah, mau tidak mau ada mekanisme kompensasi terjadinya hipertrofi pada ventrikel. Hipertrofi pada ventrikel. Apa? Ayo, tadi sudah disebutkan nih kelainan utamanya kan ada 3 tadi. Ada VSD, ada stenosis pulmonal, ada overriding aorta, satu lagi hipertrofi ventrikel kanan. Nanti dibaca lagi nggih, sirkulasi pulmonal dan satunya sirkulasi yang sistemik. Ya, kalau sirkulasi sistemik berarti berasal dari bagian kiri jantung. Atrium kiri, ke ventrikel kiri, ke aorta, ke seluruh tubuh. Itu simpelnya. Ya, teman-teman nanti bisa belajar, oh yang lebih detail itu simpelnya. Kalau yang sistemik dari kiri, atrium kiri, ventrikel kiri, aorta ke seluruh tubuh gitu ya. Kalau yang pulmoner berarti kebalikannya, atrium kanan, ventrikel kanan, katup pulmonal baru ke paru-paru gitu ya. Sehingga tadi kalau terjadi dari ventrikel kiri dia masuknya ke kanan, yang terjadi apa ya? Kecenderungan dia terjadi yang namanya gagal jantung kongestif. Nanti yang perlu teman-teman perhatikan, tadi sudah disampaikan bahwa yang berbahaya dari TOF apa? Satu, bisa jadi terjadinya blue spell atau red spell, ya serangan biru atau hipoksia mendadak. Ini terjadi pada saat apa? Pada saat bayi memerlukan oksigen yang berlebih. Nah, ini terjadi misal pada saat bayi menyusu, kemudian pada saat bayi menangis. Yang kedua, kalau ini terjadi secara kronis gitu ya, muncul tanda-tanda lain yang spesifik yang hanya ditemukan pada TOF, yaitu apa Mbak Anggi? Pada ekstremitas? Apa Mbak Anggi? Sianosis, Bu. Oke, sianosis. Kalau yang lain juga bisa ditemukan sianosis. Kalau yang khusus pada pasien dengan TOF, pada ekstremitasnya kita temukan apa? Clubbing, Bu. Oke, Clubbing clubbing finger atau jari tabu. Kemudian bisa juga kita akan temukan posisi atau sikap tubuh yang dilakukan pada anak dengan TOF ini. Kalau biasanya orang dengan sesek posisinya Fowler, semi Fowler, or top new gitu ya. Tetapi kalau pada pasien dengan TOF dia posisinya adalah posisi Tripod apa? Tripod position. Tripod
Oke, squatting ya, Pak. Oke, yang lebih Squatting. jongkok ya. Ya, Iya, untuk posisinya kayak meningkatkan posisi ya betul pegangan. jongkok, aliran baliknya dia akan lebih cepat gitu ya. Jadi yang spesifiknya adalah di sana. Kalau yang lain saya kira tadi sudah disampaikan secara detail oleh masing-masing anggota kelompok. Gitu ya, saya menambahkan sedikit saja karena semuanya sudah komplit. Silakan kalau ada pertanyaan kita bahas gitu ya. Sorry, bukan kita bahas, dibahas oleh kelompok gitu ya. Saya hanya menambahkan saja. Monggo saya kembalikan ke moderator karena sepertinya sudah ada pertanyaan untuk kelompok. Baik, untuk di chat ini ada pertanyaan untuk penyakit TOF kemungkinan dilakukan tindakan operasi. Bagaimana tingkat pengetahuan orang tua terhadap penyakit ini? Ada kemungkinan diangkat diagnosa defisit pengetahuan itu. Dari Pak Ahmad Syahril. Mungkin Mbak Anggi bisa menjawab. Ya, terima kasih Mbak Wiwi. Baiklah, saya akan mencoba menjawab nanti biar Bu dosen yang menambahkan kembali. Untuk tingkat pengetahuan orang tua terhadap penyakit ini sebenarnya sudah kami tulis Bapak di ini ya, di diagnosa, yaitu coping keluarga tidak efektif berhubungan dengan kurang pengetahuan keluarga tentang diagnosis, prognosis penyakit anak. Tapi di sini kita ambil prioritasnya saja. Begitu mungkin teman saya Mbak Ermina Tanjung bisa menambah. Di situ kan sudah dijelaskan bahwa coping keluarga tidak kurang efektif. Jadi kita dalam intervensinya pasti akan ada edukasi untuk keluarga pasien. Bagaimana Pak Syahril atas jawaban dari kelompok? Ya, mungkin bisa aja. Karena ada beberapa diagnosa yang mungkin intervensinya bersama ya. Edukasi ya tentang penyakitnya. Memang bisa juga sih. Tapi kalau mau dispesifikkan pengetahuan bisa aja. Terus karena ini kan hubungannya dengan penyakit-penyakit yang kritis ya dan kronis, berarti kemungkinan tidak terjadi kronis. Ya tentunya keluarga juga harus tahu kondisi penyakitnya, kemudian apa yang harus dilakukan, ya kemungkinan akan diintervensi apa gitu kan. Ya itu sih. Baik, terima kasih. Mungkin dari Pak Syahril dua kelompok. Ada pertanyaan lain dari teman-teman? Silakan. Kalau nggak ada, nggak usah dipaksakan, Mbak Wiwi. Kayaknya semuanya sudah jelas gitu ya. Antara jelas, ngantuk, atau OTW pulang sepertinya ya. Karena ini sudah, kalau jam 2 sudah pergantian shift. Jadi mungkin antara ngantuk, nggak paham, terlalu paham, atau sudah dalam perjalanan. Boleh satu pertanyaan, Bu? Boleh. Jelas ya? Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, teman-teman. Kalau mencermati pemaparan dari kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3 sih sebetulnya mungkin memang sudah lengkap. Berhubung tadi kelompok 1 juga terkait TOF, ada sebetulnya yang berhubungan dengan keluarga juga. Nah, yang saya mau tanyakan kan tadi di kelompok 3 dan kelompok 2, kalau tidak salah saya simak,
tidak ada hubungan keluarga dengan berhubungan dengan kayak penyakit lah seperti yang di kelompok 1. Nah, apakah di konsep keperawatan ini memang sih yang harus ada kan diagnosa prioritas. Nah, apakah harus ada juga karena kan namanya anak-anak pasti butuh pendampingan orang tua dan sebagainya. Apakah lebih baik dimasukkan atau tidak apa-apa karena ini udah diagnosa prioritas. Terima kasih Ibu. Assalamualaikum. Salam, wah jadi saya nih yang kena ya karena nggak ada pertanyaan. Oke, kita kembali tadi ditanyakan adalah kaitannya di keluarga ya kalau tidak salah gitu ya. Bahwa sebenarnya kita singgung dari awal kalau kita bicara di konsep keperawatan anak bahwa dalam setiap pemberian asuhan kita harus memperlakukan yang namanya family center care. Perawatan yang berpusat ke keluarga karena kita tahu bahwa anak ini adalah individu yang tidak bisa dipisahkan dari keluarga berbeda dengan dewasa, lansia dan sebagainya. Jadi sebenarnya kalau dalam pemberian asuhan keperawatan pasti kita lakukan adalah diagnosa-diagnosa keperawatan yang prioritas gitu ya. Kalau mau dimasukkan semua mungkin bisa ya. Artinya itu bisa dimasukkan ke diagnosa kesekian. Tetapi kembali lagi karena ini kaitan dengan konsep keluarga, maka di anak ini khusus di anak gitu ya. Hal yang unik di anak bahwa setiap pemberian asuhan keperawatan kita harus melibatkan keluarga. Apakah dalam sisi pemberian edukasi, dalam perawatan, ataupun dalam hal apapun, ini harus tetap kita berpegang pada konsep family center care-nya. Nah, kalau tadi dikatakan kaitannya dengan edukasi pengetahuan di keluarga, saya kira kalau ini mungkin berbeda antara penyakit kronis dengan penyakit akut gitu ya. Kalau penyakit akut pasien tidak paham tidak masalah gitu ya. Penyakit akut segera selesai lupa gitu ya. Tetapi pada pasien-pasien dengan penyakit kronis gitu ya, apalagi ketika terdiagnosa pertama kali, ini sangat bisa diambil diagnosa terkait dengan pengetahuan apakah harus selalu defisit pengetahuan, tidak bisa ke kecemasan dan sebagainya, di mana dalam salah satu intervensinya adalah edukasi ke keluarga terkait dengan penyakitnya. Ini terutama adalah penyakit kronis yang dia akan mengalami proses yang sangat panjang dari penegakan diagnosa, perawatan, kemudian sampai nanti mungkin ada tindakan kooperatif dan sebagainya. Jadi kalau menurut saya kalau kita mau mau melakukan asuhan keperawatan, kalau dari prioritas ya lakukan yang benar-benar kita lihat dari segi urgensinya gitu ya, yang darurat dulu. Tetapi kalau itu mau nanti dimasukkan, ya nggak masalah, itu berada di urutan yang kesekian. Tetapi kita selesaikan adalah diagnosa-diagnosa yang sifatnya adalah prioritas atau urgensinya. Kemudian kalau untuk penyakit kronis ini bisa ditegakkan diagnosa yang tadi pengetahuan dan sebagainya kalau ini adalah pada saat terdiagnosa di awal. Kalau sudah jangka panjang gitu ya, itu kadangkala pengetahuan perawat dengan pengetahuan keluarga pasien itu lebih lebih tinggi pengetahuan keluarga pasien baik dari pengobatan dan sebagainya. Gitu. Ngoten nggih, Pak Redi nggih. Mungkin Iya, Bu. tidak nggih. Terima kasih, Bu. Yang bertanya Putri. Cukup. Yang bertanya Bu. Aduh, siapa ini yang bertanya ini? Wajah, jangan ke saya bertanyanya, harusnya ke kelompok gitu ya. Apa yang mau kita diskusikan? Saya tanya Putri Ma, Bu. Nggih. Ini kok kayaknya saya kok kayak nggak asing ya, Ima Dewi ya? Iya, betul Bu. Masih ingat Bu? Masih, alumni D3 keperawatan tahun kesekian ya kayaknya ya? Iya, tahun kesekian. Oke. PJB itu kalau ini kan berarti pasiennya sesek gitu. Kok nggak kedengeran ya Mbak? Kayaknya telinga saya yang agak berkurang atau suaranya terlalu lembut gitu. Suaranya kecil. Ada pendukung saya ya Pak, kita sama. Apa Mbak Ima? Kalau pasien PJB itu kan sesek gitu Bu, terus sianosis, bolehkah diberi tambahan oksigen, mungkin CPAP atau ventilator kayak gitu Bu? Oke, ini untuk TOF ya? Ya, untuk TOF.
atau untuk semua? Halo? Belum kedengar ya, Bu? Iya, baru kedengar. Intinya gini ya. Tadi apakah boleh diberikan oksigen gitu ya pada pasien-pasien dengan gangguan sistem kardiovaskular dengan permasalahan sesek gitu ya. Kalau sejauh ini saya melihat pasien dengan TOF ya diberi oksigen, pasien dengan PDA ya diberikan oksigen tidak masalah. Kalau terkait dengan ventilator dan sebagainya mungkin dilihat dari konsep perlu tidaknya gitu ya. Tetapi kalau pemberian oksigen sampai saat ini pasien dengan sianosis, pasien dengan sesek, entah itu di sistem pernafasannya atau kardiovaskulernya, ini saya kira semuanya diberikan oksigen. Nggak tahu, mungkin yang lain bisa menambahkan. Kalau setahu saya ini kasus-kasus yang banyak ditemui misalnya di Muar di Solo itu pasien dengan gangguan sistem kardiovaskuler dia diberikan oksigen. Cuman kalau terkait dengan ventilator atau tidak mungkin kembali karena ventilator itu kan sebenarnya seperti alternatif terakhir gitu ya. Ya, yang harus jantungnya masih bisa mompa atau tidak gitu ya. Selama jantungnya masih bisa mompa kan tidak perlu diberikan ventilator. Mungkin teman-teman yang lain yang bekerjanya di ICU, ICCU mungkin bisa menambahkan. Pak Sahrir mana ini? Pak Redi juga boleh, Mas Kris juga boleh. Tapi pada intinya tetap diberikan gitu, Bu. Oksigen Tapi bisa, tapi oksigen bisa. tergantung dengan kondisi pasien seperti Iya. apa gitu. Iya, kalau pasien dengan penyakit jantung sesek boleh. Yang menjadi perhatian kalau pada pasien TOF itu kan yang justru dilihat adalah kadar HB-nya ya. Ya, dilihat harus dipastikan adalah di kadar HB-nya. Dia tidak boleh terlalu tinggi sekali, tetapi dia juga tidak boleh terlalu rendah sekali pada pasien TOF. Tapi kalau oksigen saat ini sepertinya it's okay karena pasien sianosis gitu ya, itu diberikan oksigen. Siapa tadi yang sudah on kamera mau membantu? Siapa ini? Pak Sahrir ya? Atau mungkin nanti coba lihat di intervensi teman-teman. Kalau tidak salah, di sana ada pun penurunan curah jantung, gangguan pola napas, pertukaran gas, itu salah satu intervensinya adalah masih pemberian oksigen. Ya, untuk ya dia karena dia ada sesak napas. Sepertinya tidak masalah. Ya, Mbak Ima ya. Oke, Bu. Baik, terima kasih, Bu. Terima. Masih di Jepara? Masih, Bu. Stay on. Oke. Yes, ya. Bu, izin di chat ada pertanyaan kenapa pasien dengan penyakit jantung itu gampang batuk? Aduh, kenapa jadinya ke saya gitu ya? Coba dong ke ke yang menyampaikan gitu ya. Mungkin penyakit jantung yang gampang batuk itu pada penyakit-penyakit jantung yang dia ada kongestinya, ada apa namanya? Bendungannya ya, terutama dia bendungan pada atrium kanannya. Atrium kanan itu kan dia masuknya kemana? Sirkulasinya ke paru-paru kan? Ya, Itu jadi ketika penumpukan cairan, Bu. iya gitu ya. Ya Pak Daniel ya, coba dijelaskan Pak. Intinya kalau di sana, kalau pada penyakit jantung yang gampang batuk gitu ya, gampang ispa adalah ketika dia kecenderungan adalah adanya kongesti pada bagian kanannya, berarti pada ventrikel kanannya. Oke, nanti bisa dicari kembali. Harusnya bukan ke saya ini, keliru nih teman-teman. Mungkin ke Pak Daniel yang mau mau memberikan jawaban mungkin. Mau menambahkan Pak Daniel? Menambahkan sedikit, Bu. Oke, Biasanya ya, good. Yes. biasanya pada pasien gangguan jantung itu sering ada batuk berkepanjangan itu lebih sering disertai dengan lendir atau yang berwarna putih atau kadang merah muda seperti itu, Bu. Dan itu merupakan ciri-ciri dari gagal jantung ya, Bu ya. Ya. Ini karena jantung yang tidak berfungsi dengan baik ini bisa menyebabkan darah bocor ke paru-paru seperti itu.
Nggih. Sama nggih bahwa intinya yang berpotensi ke batuk adalah penyakit-penyakit jantung yang dia ada kongestinya. Kalau tidak ada kongestinya, saya kira tidak semua ada ke arah sana. Ya, halo sebentar, sebentar. Ya, sebentar. Oke. Ya. Gitu nggih, nanti dicari lebih komplitnya. Yang jelas di sana kalau ada kongestinya. Nanti mungkin bisa dicari kembali nggih Bapak Ibu nggih. Iya, Bu. Ya. Iya, Baik, karena Bu. saya ini tertinggal di ruangan sendiri ya, teman-teman sudah pada pulang ini. Ya, oke. Mungkin cukup nggih teman-teman nggih. Maaf Bu Yunistia, mungkin kok Bu Yunistia. Ya ya Bu Yunistia ya, nanti kalau ada yang kurang jelas karena kita terbatas waktu gitu ya. Kalau kita 100 menit tadi mulai jam 2 harusnya di 3.40 kita lewat 5 menit gitu ya. Nanti bisa dicari kembali ya. Oke. eh Oke. Itu ada pertanyaan terakhir nih. Apakah PJB bisa kambuh setelah dewasa? Terakhir, terakhir nggak ada tambahan lagi, nggak ada nulis-nulis lagi. Apakah PJB bisa kambuh setelah dewasa? Kira-kira Tentu, Bu. gimana? Belum tentu bisa, tapi Iya, apa namanya, kondisinya mungkin dengan aktivitas yang berlebih, jadi oke. akan tambah semakin ini ya, pertukaran gasnya akan semakin tinggi itunya. Oke, ya. Apakah bisa kambuh setelah dewasa? Bisa gitu ya. Ada yang kambuh, ada yang enggak gitu ya. Terutama adalah tata laksana yang misalnya dia dikasih tata laksana entah itu diberikan apa namanya kayak ring gitu ya untuk menutup ya menutup apa namanya tadi misalnya pada ductus arteriosus dia dikasih ring untuk menutup ductusnya ketika suatu saat aliran pada jantung ini dia berlebih misalnya pada kondisi kehamilan ini bisa jadi terjadi yang namanya kebocoran kembali ya. Jadi artinya bisa kambuh setelah dewasa ini tergantung dari satu sirkulasi yang ada di jantungnya. Semakin dia sirkulasinya mungkin akan berbeda 180 derajat gitu ya, akan perbedaannya mencolok, itu berpotensi terjadi perubahan di sistem aliran pada jantung yang kemungkinan ketika di sana dulu ada penambalan gitu ya, karena dia bocor dan sebagainya, mungkin ada kebocoran. Nah, kalau yang paling banyak ditemukan ini adalah perubahan yang signifikan adalah perubahan aliran darah jantung pada saat kehamilan. Biasanya akan muncul atau terdeteksi kembali pada saat seorang ini dengan kehamilan. Jadi kalau ada yang jarang sih yang sembuh total saja jarang gitu ya, sehingga pada pasien ini pun walaupun dia sudah ditreatment, sudah dikelola dengan baik, tetap saja masih ada gejala sisanya. Artinya kemungkinan untuk balik lagi, kambuh lagi ya kemungkinan bisa. Karena dia tidak akan bisa berada pada kondisi saat yang dia pada orang normal. Gitu nggih Bu Christine nggih. Nanti dicari kembali ya teman-teman nggih. Cukup nggih? Oke, Bu. Nggih, Baik. cukup nggih. Nggih. Terima kasih ya Mbak Wiwi. Cukup, Ini Bu. sudah saya repoti mencari jadwal dan sebagainya. Sebelum saya tutup, terima kasih buat kelompok ini sangat luar biasa gitu ya aktifnya. Dari presentasinya juga bagus gitu ya. Walaupun mungkin saya feedbacknya sangat sedikit pada saat konsul, tapi alhamdulillah berespon dengan sangat baik. Terima kasih buat si pen sekaligus moderator yang sudah repot mencari waktu dan sebagainya, serta teman-teman yang lain. Mohon maaf kalau ada yang kurang. Ada yang kurang penambah dalam penjelasan, silakan teman-teman buka kembali di buku ajar keperawatan anak ya. Kita terbatas dengan waktu. Saya cukupkan. Selamat melanjutkan aktivitas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam 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 warahmatullahi warahmatullahi Terima wabarakatuh. kasih, wabarakatuh. Bu. Terima kasih, Oke. Bu. Terima kasih. Izin live ya. Iya, Bu. Makasih. Terima kasih. Ada kuliah lagi kak kitanya? Nggak ada, Mbak. Istirahat. Enggak, enggak ada kah yang kedua? Biar tidur kita. Aman. Yo.
Mbak Wiwi, untuk presentasi besok gimana ya?